Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan dalam video kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima, di mana pertemuan yang kelima ini yang akan dibahas adalah mengenai Sistem Informasi Keuangan. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama mengenai definisi dari Sistem Informasi Keuangan. Dikatakan bahwa sistem informasi keuangan ini merupakan suatu subsistem dari computer-based information system yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan dari suatu perusahaan, gitu ya. Jadi di dalam sistem informasi keuangan ini sangat berguna untuk memperoleh informasi keuangan dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana model sistem dari informasi keuangan ini? Biasanya itu ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu adalah sumber internal, dan yang kedua adalah sumber eksternal. Nah, sumber internalnya ini terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Sedangkan dari sumber eksternal, kita akan mengetahui tentang subsistem dari intelijen keuangan. Nah, nantinya dari informasi-informasi ini kita akan kelola di dalam database, dan akhirnya nanti akan membantu pemakai tersebut untuk melakukan baik itu peramalan, ya, manajemen data, dan juga di dalam subsistem pengendaliannya. Nah, itu dia. Lalu, dari sistem informasi keuangan ini sendiri akan terdiri dari dua sistem informasi, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi anggaran. Yang pertama, sistem informasi akuntansi itu merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan data akuntansi. Jadi datanya ini berupa data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi ini ngomongin akuntansinya. Kemudian sistem yang kedua yaitu adalah sistem informasi anggaran. Nah, di mana dari sistem informasi ini akan menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan, dan sifatnya ini bisa dikatakan adalah merupakan anggaran-anggaran keuangan, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama dari subsistem informasi akuntansi. Yang pertama yang masuk ke dalam sistem informasi akuntansi ini yaitu adalah pemrosesan pesanan penjualan, gitu ya. Jadi tahap pertama di dalam satu kegiatan perusahaan yaitu adalah pesanan penjualan. Nah, di dalam pesanan penjualan ini yang akan ditangani adalah pemrosesan pesanan dari pelanggan. Jadi bagaimana kita akan mengelola purchase order, kemudian mengaturnya sedemikian rupa, gitu ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu pemrosesan dari persediaan, gitu ya. Jadi untuk mencukupi tadi permintaan daripada pelanggan, maka di sini satu hal yang penting yaitu kita harus memastikan bahwa persediaan ini harus sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Maka dengan pemrosesan persediaan ini kita memastikan bahwa semua perubahan di dalam persediaan itu akan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pengiriman dan juga pemesanan kembali. Jadi intinya apa? Intinya di sini kita menjaga persediaan ini selalu dalam kondisi aman, ya. Aman dalam berarti tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Kalau kurang bisa menyebabkan stop produksi, tetapi kalau berlebihan itu bisa menyebabkan gudangnya tidak muat, seperti itu ya. Jadi di sini kita pastikan
bahwa persediaannya aman. Kemudian yang ketiga, buku besar, yaitu merupakan sebuah subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang sifatnya adalah periodik berkala, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu yang disebut dengan piutang dagang. Apa itu? Piutang dagang ini merupakan sebuah subsistem yang mencatat piutang pelanggan. Jadi piutang dagang ini mencatat piutang dari pelanggan dan juga menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Jadi di sini yang ngomongin apa yang harus pelanggan bayarkan, kapan, dan sebagainya, tagihan-tagihan, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah subsistem informasi anggaran. Di mana dari sistem informasi anggaran di sini yaitu merupakan satu proses di dalam pembuatan anggaran. Anggaran ini pun juga sangat penting bagi kelancaran dari perusahaan, gitu ya. Nah, di dalam proses pembuatan dari anggaran ini sendiri, kita bisa menggunakan salah satu dari pendekatan yang ada, gitu ya. Jadi ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja pendekatan tersebut? Yang pertama yaitu adalah pendekatan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, ini dia. Jadi, pendekatan dari atas ke bawah ini ya, yaitu eksekutif yang menentukan jumlah anggarannya gitu ya. Jadi manajemen tingkat atasnya yang menentukan jumlah anggaran, kemudian menekankan jumlah tersebut kepada tingkatan yang lebih rendah gitu ya. Ditetapkan nih jumlahnya sekian, kemudian tingkat yang bawah itu menjadi pelaksananya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pendekatan dari bawah ke atas gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Jadi, pendekatan dari bawah ke atas ini merupakan satu proses penganggaran yang dimulai pada tingkat organisasi terendah. Jadi dari tingkat organisasi terendah, mereka akan menyusun anggaran, membuat angka-angka, menghitung angka-angka tersebut, sehingga nantinya sampai di top manajemen itu akan ditemukan jumlah anggaran totalnya. Demikian. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pendekatan partisipasi. Di mana pendekatan partisipasi ini penggambarannya adalah ya semua ikut berpartisipasi di dalam menentukan tingkat anggaran gitu ya. Dari level yang paling atas sampai level ke paling bawah gitu ya. Semuanya ikut peran di dalam penetapan dari anggaran tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi output dari sebuah sistem informasi? Ada beberapa output, yaitu yang pertama adalah subsistem peramalan, yang kedua manajemen data, dan yang ketiga adalah pengendalian. Yang pertama, kita akan coba lihat tentang subsistem peramalan, gitu ya. Jadi subsistem peramalan ini memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi. Jadi akan dilakukan evaluasi, apa kekurangannya, apa kesalahannya, apa kelemahannya gitu ya, dari kinerja keuangan saat ini, dan juga agar ke depannya itu bisa melakukan perbaikan. Seperti itu ya. Kemudian fakta dasarnya yang perlu diketahui di dalam sistem peramalan ini adalah yang pertama yaitu merupakan proyeksi dari masa lalu. Jadi dari peramalan ini kita bisa menganalisa hasil dari masa lalu sehingga apa yang terjadi saat ini kita akan bisa menentukan keputusan ini ya, keputusan yang sifatnya itu semi terstruktur dan juga yang tentunya yang
tujuannya adalah diharapkan mampu untuk memperoleh satu keputusan yang tepat, satu keputusan yang lebih baik, gitu ya. Kemudian satu hal yang perlu diingat, faktanya bahwa tidak ada peramalan itu yang sifatnya sempurna, ya. Jadi namanya juga peramalan. Kalau peramalan itu kan adalah satu hal yang tidak pasti, satu hal yang samar-samar, satu hal yang tidak jelas, seperti itu ya. Kemudian apa saja jenis-jenis dari peramalan ini? Ada 2 jenis peramalan yang ada. Yang pertama yaitu adalah peramalan jangka panjang. Nah, biasanya ini peramalan ini jangkanya itu di atas 3 tahun gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa peramalan ini memang untuk masa yang akan datang sifatnya gitu ya. Nah, biasanya peramalan jangka panjang ini dilakukan oleh bagian-bagian yang di luar pemasaran gitu ya, yang sifatnya itu adalah perencanaan secara strategis seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah peramalan jangka pendek. Nah, peramalan jangka pendek ini biasanya dilakukan oleh area-area fungsional, di mana tujuannya adalah untuk memproyeksikan penjualan untuk masa yang singkat. Masanya ini biasanya dari 1 sampai 3 tahun yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam peramalan ini kita akan mengenal 2 metode, yaitu yang pertama adalah metode kuantitatif dan yang kedua adalah metode non-kuantitatif. Nah, kalau metode kuantitatif ini merupakan satu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Jadi semuanya datanya ini bisa dihitung gitu ya. Jadi data-data masa lalu secara kuantitatif itu kemudian kita bisa gambarkan seperti apa masa yang akan datang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode non-kuantitatif. Nah, di mana kalau kita menggunakan metode non-kuantitatif ini tidak melibatkan perhitungan seperti pada metode kuantitatif gitu. Tetapi apa dasarnya? Dasarnya yaitu pada penafsiran yang sifatnya itu adalah subjektif. Nah, peramalan non-kuantitatif ini biasanya akan diperoleh dari pengertian tentang bisnis yang dimiliki karena pengalaman gitu ya. Jadi bukan karena data, tetapi karena pengalaman yang sudah ada. Jadi semakin memiliki pengalaman yang lama gitu ya, maka akan semakin cakap di dalam melakukan peramalan secara non-kuantitatif ini. Kemudian dari metode peramalan non-kuantitatif ini akan dibagi ke dalam beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya. Nah, yang pertama yaitu yang disebut dengan teknik konsensus panel. Nah, apa itu teknik konsensus panel? Di sini merupakan satu teknik dari sekelompok pakar gitu ya. Jadi pakar ini secara terbuka akan melakukan diskusi terhadap semua faktor yang berkaitan dengan masa depan dan mencapai proyeksi tunggal berdasarkan kombinasi dari input dari sebuah pertemuan gitu ya. Jadi isinya di sini adalah pakar-pakar yang berdiskusi. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah metode Delphi. Nah, apa itu metode Delphi?
Di sini dikatakan bahwa metode Delphi ini melibatkan sekelompok pakar yang tidak bertemu secara langsung, tetapi hanya dengan menyerahkan jawaban atas sejumlah kuesioner yang telah disiapkan oleh seorang koordinator, gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau ini tadi bertemu secara langsung, kalau ini hanya dengan metode menjawab kuesioner, gitu ya. Nah, kemudian dari setiap putaran kuesioner yang menyatukan input dari kuesioner putaran terdahulu. Jadi akan ada perbaikan yang secara bertahap terhadap kuesioner yang dibagikan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rapat elektronik. Nah, apa itu rapat elektronik? Di sini merupakan rapat elektronik yang merupakan contoh dari pendekatan sistem pendukung keputusan kelompok bagi peramalan, gitu ya. Jadi dilakukan electronic meeting system, kemudian akan menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan kelompok. Gitu dia. Lalu yang kedua yaitu subsistem manajemen data. Ya, subsistem manajemen data ini apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk membantu pengelolaan aset seperti misalnya kas, saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Jadi di sini bagaimana dari dana yang ada itu akan diusahakan semaksimal mungkin. Jadi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tinggi mungkin dan juga melakukan penekanan terhadap risiko sekecil mungkin. Prinsip ekonomi gitu ya. Dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya ya kalau bisa itu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, demikian juga dengan manajemen dana gitu ya. Lalu apa tujuannya? Ini dia. Jadi tujuan dari manajemen dana yaitu untuk memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan itu lebih besar. Jadi pendapatan harus lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Pendapatan harus lebih besar dari biaya, gitu ya. Kemudian memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Jadi tujuan pelaku usaha itu pasti adalah untuk memperoleh laba, untuk memperoleh keuntungan. Nah, caranya bagaimana? Ya tidak ada cara yang lain selain pendapatan itu harus lebih besar dari biaya. Nah, demikianlah manajemen dana ini diterapkan. Kemudian yang ketiga, subsistem pengendalian. Nah, apa itu? Fungsinya yaitu adalah dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Jadi di sini adalah mengontrol, memastikan, melakukan pengendalian gitu ya. Jadi jangan sampai pengeluarannya lebih dari yang diizinkan dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk memastikan tadi ini nih kita bisa melakukan kontrol yang baik, bisa melakukan pengendalian yang baik, maka kita memerlukan yang disebut dengan auditor gitu ya. Jadi apa itu auditor? Auditor itu adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Jadi laporan-laporan tadi itu benar enggak seperti itu ya. Nah, auditor ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama auditor eksternal dan yang kedua adalah auditor internal. Nah,
Auditor eksternal ini adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Jadi kita bekerja sama gitu ya sifatnya ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah auditor internal. Auditor internal ini merupakan auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Nah, apa yang menjadi tugas dari auditor internal ini, yaitu membantu dari top manajemen di dalam mengawasi aset dan juga mengawasi kegiatan operasional di dalam perusahaan. Nah, yang menjadi sifat pekerjaan dari auditor internal ini, yang pertama, yaitu adalah objektivitas. Objektivitas ini apa? Objektivitas ini adalah satu sikap mental yang tidak memihak, yang memungkinkan auditor internal itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa kompromi di dalam segala aspek, ya. Jadi objektif. Kemudian yang kedua, auditor internal itu sifatnya adalah independen. Gitu ya. Jadi independen di sini yang dimaksud adalah melaksanakan tugas itu secara bebas dan objektif. Seperti itu. Jadi seorang auditor internal mengandalkan kebebasannya, independensinya ini untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak dan juga objektif. Nah, kemudian apa saja pengetahuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang auditor internal? Yang pertama yaitu adalah pendidikan, ya. Pendidikan ini jelas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan khusus. Jadi pendidikan dan juga kemampuan khusus ini bisa diperoleh dari pengembangan profesi sebagai seorang auditor, itu melalui dua jalur, yaitu adalah diklat sertifikasi dan juga diklat teknis substansi, gitu ya. Nah, itu bisa diperoleh. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini diperoleh dari auditor internal, ya dari masa menjabatnya gitu ya, dari sebagai auditor internal. Semakin lama, semakin sering melakukan audit, maka tentulah pengalamannya juga akan semakin banyak dan juga semakin bervariasi. Nah, ini contoh dari struktur organisasi ataupun posisi dari audit internal di dalam sebuah organisasi. Nah, ini biasanya dipimpin oleh Dewan Direksi berupa komite audit, kemudian Chief Executive Officer ataupun Financial Officer, lalu Direktur Audit Internal, dan di bawahnya adalah Departemen dari Audit Internal yang terdiri dari banyak anggota, gitu ya. Nah, itu penggambarannya. Oke, demikian penjabaran dari pertemuan yang kelima ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu, dan akhir kata mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan selamat belajar, tetap sehat, dan tetap semangat.